Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja bagi setiap kami para pendengar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Renungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan peperangan terbesar. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-10. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Keluaran pasal 35 sampai pasal 37. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Untuk melaksanakan renungan hari ini akan dimulai dari membaca 1 Yohanes 1 ayat 5-10 terlebih dahulu. Firman Tuhan yang telah dibaca akan menuntun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menghayati beberapa pokok penting. Yang pertama, Allah adalah sumber terang yang sesungguhnya dalam ayat yang kelima. Apa yang dimaksud dengan terang? Terang adalah hal-hal yang dapat terlihat secara jelas dan nyata. Segala sesuatu yang terlihat secara jelas hendaknya dilaksanakan secara baik, jujur, adil, dan benar.
yang menyatu dengan kebaikan, kejujuran, keadilan, kekudusan, dan kebenaran yang sempurna hanyalah Allah. Hal itulah yang menyebabkan bahwa Allah adalah sumber terang yang sesungguhnya. Terang Allah dapat menyinari sisi paling gelap dalam diri manusia. Terang Allah dapat menembus bagian manusia yang paling tidak mungkin diketahui dirinya dan orang lain. Bagi Allah tidak ada hal yang tersembunyi. Hal paling kecil sekalipun tidak dapat disembunyikan di hadapan Allah. Sementara manusia terbatas dalam segala hal, karena itu manusia berdosa, hendaknya memohon Allah untuk menerangi pikiran, hati, dan kekuatan manusia, supaya dapat menjalankan fungsi kehidupannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tanpa terang yang dari Tuhan, manusia tidak akan mampu menjalani kehidupan pada lorong dunia yang gelap ini. Ia adalah terang dunia, dalam Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Tidak seorang pun yang dapat berkata sejelas yang disampaikan Yesus. Tidak seorang pun manusia yang dapat menutupi terang yang dari Tuhan. Ia mampu menembus seluruh dunia dengan terang yang dimiliki. Terang itu yang mengurung Saulus atau Paulus waktu melakukan perjalanan ke Damsyik untuk mengejar, menangkap, dan memenjarakan orang-orang percaya. Terang itu menyebabkan Saulus tersungkur. Terang itu yang menyebabkan tidak pernah lupa selama melakukan pelayanan. Sedikit pun tidak ada yang tersembunyi saat disinari terang itu, kecuali menyerahkan diri kepada Tuhan yang telah menerangi hati, pikiran, dan segenap kehidupan. Lalu yang kedua, setiap manusia telah berdosa dalam ayat yang ke-8. Pada awalnya Allah mencipta manusia segambar dan berdasarkan teladan Allah. Kesegambaran Allah itu yang menyebabkan mereka memiliki kehendak bebas. Mereka bukan robot yang selalu dikendalikan, tetapi Adam dan Hawa memanfaatkan kehendak bebasnya untuk melanggar firman Tuhan. Karena pelanggaran itu mereka jatuh ke dalam dosa. Apa yang dimaksud dengan berdosa? Berdosa artinya jatuh sebelum mencapai sasaran. Tujuan Allah mencipta manusia tidak tercapai karena kecenderungan hatinya untuk berbuat dosa. Sementara upah dosa adalah maut atau mati. Akibat perbuatan dosa tersebut, hubungan mereka dengan Allah menjadi terputus. Terputus dengan Allah menyebabkan kematian. Dalam keadaan itulah Adam dan Hawa memperanakan keturunan yang telah berdosa. Akibatnya seluruh manusia menjadi orang-orang yang berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23. Setelah berdosa, seluruh manusia tidak dapat menemukan jalan untuk menuju keselamatan dengan usahanya sendiri. Manusia berdosa membutuhkan sosok yang tidak berdosa untuk mengampuni dosanya. Untuk itulah Yesus Kristus turun ke dunia. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Lalu yang ketiga, Allah akan mengampuni manusia berdosa dalam ayat yang ke-9. Setelah sekian lama mengutus nabi-nabinya untuk mengajak manusia berdosa kembali kepada Tuhan, tetapi manusia tetap mengeraskan hatinya. Hal itu dapat diketahui dari masyarakat pada zaman Nabi Nuh. Semua manusia lebih mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Tidak seorang pun dari antara mereka yang memperhatikan firman Tuhan kecuali Nuh, istrinya, ketiga anak, serta menantunya. Hanya orang yang menyadari dosa-dosanya berkenan kepada Allah. Sama seperti Raja Hizkia, menyadari kekeliruannya dengan sungguh-sungguh, mohon pengampunan Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Tuhan berkenan mengampuni dosanya dan usianya ditambahkan 14 tahun lagi. Terdapat di dalam Yesaya 38 ayat 6. Hingga kini, setiap orang yang menyadari dosanya, mohon pengampunan dosa, berbalik kepada Tuhan dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pribadinya akan memperoleh pengampunan. Hal itu dapat terlaksana karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Hanya karena pengampunan Yesus Kristus akan memperoleh keselamatan kekal yang telah dianugerahkan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Lalu yang keempat, setelah diampuni, manusia diperkenankan bersekutu dengan Allah dalam terang, dalam ayat yang ketujuh. Setelah memperoleh pengampunan, manusia akan memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu artinya berada dalam hadirat Tuhan. Segenap kehidupan berpaut kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan kapan dan dimanapun, menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah pencipta kehidupan, berasal dari Tuhan dan tujuan akhir kehidupan. Dengan demikian, Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan. Cara paling tepat dalam menjalani kehidupan hendaknya menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa salah satu tujuan Allah mencipta manusia yakni untuk bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Manusia yang tidak menyediakan dirinya untuk bersekutu dengan Tuhan, pada akhirnya akan mengalami kesia-siaan. Persekutuan dengan Tuhan adalah pertanda pujian, penyembahan, dan memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan. Persekutuan dengan Tuhan akan terimplementasi pada persekutuannya dengan orang lain. Orang yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang lain. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami tahu bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi terang bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu setiap kehidupan kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan apa yang telah Engkau korbankan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.